Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Yanti. Kali ini kita akan membahas tema 1 subtema 3 ya, yang dimulai dari MUPEL PPKN KD 3.1. Sekarang silahkan diperhatikan kursornya. Oke, dalam MUPEL PPKN KD 3.1 ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup bagi Indonesia. Sekarang, maka perilaku dan sikap masyarakatnya harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama menjiwai sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai sila pertama, ketiga, keempat, kelima. Demikian seterusnya. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Oke. Sekarang perhatikan lagi faktor dan penyebab lunturnya Pancasila. Kurang efektifnya pembinaan moral, globalisasi, longgarnya pegangan terhadap agama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Sekarang fungsi Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Fungsinya untuk apa ya? Nah, sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, itu yang kita bahas dalam MUPEL PPKN KD 3.1. Sekarang kita lanjut ke MUPEL BINDO KD 3.1, yaitu masih sama, tentang ide pokok paragraf. Ide pokok itu apa? Nah, nih, ide pokok kemarin sudah dijelaskan, gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok anak-anak, bagaimana caranya? Perhatikan apa saja yang ada pada gambar, kemudian perhatikan situasi dalam gambar. Ide pokok itu dapat disajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Sekarang, langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. 1. Menentukan topik yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. 3. Membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama. Kelima, merangkai kalimat menjadi cerita pendek yang urut. Dan yang terakhir adalah memperhatikan ejaan dan pemilihan kata. Sekarang kita lanjut ke MUPEL IPA KD 3.1. Nah, kita akan membahas tentang otot dan tulang pada manusia. Sendi merupakan penghubung antar tulang ya anak-anak ya. Nah, perhatikan lagi cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama, makan makanan yang bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian, posisi tubuh tegak saat berdiri. Berolahraga secara teratur. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum 8 gelas sehari. Terus posisi dan sikap duduk harus yang baik. Kemudian beberapa contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Ada retak atau patah tulang akibat jatuh, kemudian osteoporosis, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis itu apa? Kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Kifosis yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Kemudian skoliosis, kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Nah, ada juga rakitis. Penyebabnya rakitis adalah kekurangan gizi. Maka gizinya anak-anak harus terpenuhi. Yang suka buah, makan buah, harus suka sayur. Kemudian sekarang kita akan ke macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia, yaitu ada hipertrofi, ada atrofi,
ada stif atau kaku leher, ada tetanus, ada torticollis yaitu gangguan otot akibat salah posisi tidur ya. Nah, itu yang kita bahas dalam IPA KD 3.1. Kita lanjut ke MUPEL IPS KD 3.1, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, transportasi masyarakat. Nah, negara kita adalah negara maritim, negara yang memiliki perairan yang luas. Oke, sekarang kita ke jenis mata pencaharian di daerah pantai atau pesisir. Apa saja contohnya? Nelayan, petani kelapa, petani garam, pedagang ya. Kemudian letak Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Oke, ciri-ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari 1. Keberagaman suku bangsa, 2. Keberagaman bahasa, 3. Keberagaman religi, 4. Keberagaman seni dan budaya. Nah, keberagaman budaya memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Apa manfaatnya? Bahasa daerah dapat memperkaya pembendaharaan dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian di bidang pariwisata, keberagaman budaya dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata yang menghasilkan devisa negara ya. Nah, oke, kemudian dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografisnya. 1. Yang dampak positifnya, komunikasi dan interaksi antar penduduk lebih mudah. Kemudian terjadinya pembaruan atau pencampuran, peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Kemudian yang negatifnya adalah hilangnya budaya asli karena pengaruh oleh budaya luar. Munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, adapun dampak dari segi kebudayaan. Yang pertama, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kedua, tontonan dalam film kurang pantas ditiru. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, itu yang kita bahas dalam IPS KD 3.1. Sekarang kita ke MUPEL SBDB KD 3.1. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang komik. Tentunya anak-anak sudah tahu ya, sering membaca komik. Komik itu apa toh? Suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar, tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Di rumah pasti anak-anak mempunyai komik. Adapun fungsi teks dalam komik untuk apa ya? Menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Oke. Langkah-langkah membuat komik. Anak-anak bisa membuat komik sendiri di rumah. Langkahnya: 1. Menentukan tema dan judul komik. 2. Membuat sketsa, ya, menuangkan ide cerita dengan gambar secara garis besar. Kemudian memberikan tinta, yaitu penegasan garis sketsa yang menggunakan tinta. Kemudian memberi warna. Warnanya yang warna-warni, hitam putih boleh ya, agar lebih menarik diberi warna. Kemudian membuat teks berupa gelembung kata supaya kita tahu bahwa apa yang kita gambarkan itu mereka bercerita tentang apa. Nah, itu kemudian kita juga akan mengenal gerabah. Gerabah itu apa ya? Nah, gerabah itu barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Contohnya kendi, ya. Terus, proses pembuatan gerabah itu sebagai berikut. 1. Menyiapkan tanah liat. Yang kedua, campur tanah liat dengan air kemudian diaduk. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar dengan menggunakan kain
pengalet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Jadi pakai alat ya anak-anak ya. Bentuk gerabah sesuai keinginan, apapun yang diinginkan. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Setelah kering, kemudian dibersihkan. Nah, demikian penjelasan dari Bu Yanti untuk tema 1 subtema 3. Sampai ketemu di tema berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.